Ya, oke ya teman-teman sekalian. Ya, selamat malam, selamat bertemu kembali ya. Sudah memberikan waktunya kita bisa ketemu. Puji Tuhan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan semoga juga pandemi virus corona ini bisa kita lawan secara bersama-sama, tetap jaga kesehatan. Amin. Amin. Ya, dan melihat teman-teman ini dalam sukacita juga membuat tambah adrenalin dan tambah semangat kita semua ya. Nah, seperti jadwal kita di hari Rabu, topik kita untuk minggu ini akan dibawakan oleh Kak Mei. Kak Mei juga akan menjelaskan atau sharing buat kita semua tentang pembelajaran jarak jauh. Kak Mei sendiri adalah seorang pejuang PJJ ya, dari jenjang PAUD ya. Ya, betul. Jenjang PAUD atau TK PAUD atau playgroup ya. Grup. Ya, Kak Mei ya, dari mulai playgroup ya, playgroup. Dari kelompok bermain sampai ke TKB. Iya. Kak Mei, mungkin aku nggak bisa menjelaskan detail tentang biodatanya, mungkin Kak Mei langsung nanti. Tetapi momen ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena memang ketika pandemi COVID-19 itu masuk ke tanah air dari mulai bulan Maret lalu, PJJ ini menjadi polemik di antara guru, orang tua, dan siswa. Nah, ketiga unsur ini sering menjadi menjadi saling tuduh menuduh antara guru, antara anak ini sebenarnya tanggung jawab siapa. Dan sebenarnya bagaimana pelaksanaannya dan metode-metode, ada yang bilang bahwa PJJ ini menjadikan orang tua yang belajar, muridnya nggak belajar, atau sebaliknya juga nilainya semakin meningkat karena mungkin karena orang tua yang belajar, anaknya nggak belajar. Jadi nilai anak-anak juga semakin bagus, tapi mungkin itu adalah hanya karya orang-orang tuanya saja. Nah, ini kami mungkin bisa sedikit sharing bersama kita, menjelaskan sebenarnya bagaimana apa yang dilakukan ini dari sudut pandang guru ya. Ini dari sudut pandangnya guru. Nah, artinya kita sebagai orang tua ataupun yang sering berhubungan dengan siswa, mungkin kita melihat dari sisinya guru dulu. Nanti kita ambil apa yang penting buat kita dari sisi orang tua dan dari sisi siswanya. Ya, silakan kami, ini sudah saya share ini topik ya, yang topik. Cuma 3 memang saya minta, nggak banyak-banyak. Oke. Contoh saja. Oke. Ini dimulai dari topik ya. Ya, sana sini. Ini share screen-nya sudah kelihatan ya? Kelihatan ya. Contoh. Oke, teman-teman, selamat malam. Senang banget ketemu lagi di sini. Banget. Sersan ya, aku tanya sama Bang Hardi. Bang, sersan kan konsepnya? Ya. Sama Bang Jogi juga sersan kan konsepnya? Ya, karena terus terang ini bukan waktunya saya menggurui, tetapi kita hanya berbagi cerita dari bulan apa yang terjadi selama PJJ ini. Ngerti? Oke, nama saya Merianti, kenalin lagi dong ya, jelek banget sih. Dulu di kelas 3 fisik 5, ya, kelas 3 fisik 5, mohon maaf banget, belakangan juga udah jarang kumpul, bukan nggak mau itu ya. Kalau lihat di grup, aduh seru banget. Cuma udah jauh ya, mau komen kayaknya takut salah komen ya kan. Kayaknya garing banget kan, aku komen orang udah panjang gitu baru aku komen. Ya cuman aku senang semuanya pada kompak. Dan waktu itu 2 minggu lalu Bang Hardi, ayo dong Cikgu, gimana? Mau sharing nggak? Oke lah, sharing boleh, bukan arti menggurui ya, cuman berbagi cerita, berbagi perasaan dari pihak saya juga, sebagai pihak guru, juga sebagai orang tua, 2 nih, karena punya anak menjelang remaja juga ya. Oke. Kebetulan saya tuh berkecimpung di dunia pendidikan itu, aku tuh sudah lebih kurang hampir 23 tahun. Jadi bukan waktu yang main-main ya kalau untuk kita juga ya.
dalam pikiran, dalam hati, belum pernah atau udah kepikiran akan seperti ini kejadian. Nggak ada kepikiran, jauh-jauh deh. Jauh-jauh banget, jauh-jauh. Ternyata tahun ini harus dialami. Nah, sekarang begini, kami sebagai guru, pihak sekolah, apakah harus bersikap panik? Tentu tidak. Kedengeran ya teman-teman ya? Ya, Tentu kedengeran. tidak. Kami harus bersikap profesional. Panik, tentu panik, terus terang panik. Ini gimana menyikapinya? Kita sudah dengar memang dari bulan 1 itu akan ada karena ya sekali lagi saya puji Tuhan alhamdulillah 3 tahun ini dipercaya sebagai wakil kepala sekolah. Kebetulan yang punya sekolah itu India sama kepala sekolahnya langsung itu orang bule. Jadi kalau urusan pemerintah pek ada di kepala saya. Makanya kadang jadi Pemprov apa itu ya begitulah, ke wali kota ya, ke kementerian ya akunya ke situ. Jadi kalau berita-berita dari bulan 1 akan ada seperti apa sudah selenting, tetapi masih berdoa dalam hati, enggak, masih ya, karena pasti belum siap menghadapi, pasti enggak siap. Tapi ya kami sebagai pihak, kita sebagai istilah kata garda terdepan dalam bidang pendidikan, mau tidak mau nggak bilang nggak boleh bersikap panik ya atau gimana, harus bersikap profesional. Nah ketika itu memang gamang, terus terang gamang banget kita gamang. Dan kejadian bulan 3 tanggal 16 itu diambil keputusan akan ada istilah kata semua berada di rumah, belajar dari rumah, istilah kata ya, belajar dari rumah. Kami pasti awal-awal masih ya oke, kita kasihnya lewat video pertama. Kebetulan Zoom sudah ada, memang Zoom sudah ada, masih ya begitu, kadang kita buat masuk, kadang kita cuma berapa kali, karena memang nggak gampang menghadapi anak yang masih di bawah, yang masih kalau dengar depan kita aja itu nggak bisa diem, karena itu playgroup umur-umur yang masih bergerak terus, yang hobinya nggak bisa, kamu duduk, kalau anak SMP, SD, SMA, oke, duduk, situ duduk, tapi umur segitu, waduh, di depan kita aja masih gerak-gerak, apalagi dia di rumah homey. Jadi kan perasaannya kan ini rumah saya, ini mainan di situ, botol susu di sana, makanan di situ, cemilan di situ, mami di situ, pinginnya peluk maminya kan. Nah akhirnya 2 minggu itu puter otak, ini gimana? Lihat sana, lihat sini, lihat sekolah mana, lihat sekolah, kita baur, akhirnya kita combine, kita duduk terus, karena gimana pun, sorry, kita sharing aja ya. Kan ada sekolah-sekolah minta uang sekolah besar. Betul tidak? Nah, pasti tuntutan orang tua juga besar. Kami menyadari itu. Kami sangat-sangat menjadi ada ya, kalau ya semua pun dari yang entah uang sekolahnya kecil sana. Cuman kalau yang uang, apalagi misalnya ada yang uang sekolahnya pakai dolar, itu luar biasa permintaannya besar. Luar biasa tantangannya besar, karena tidak mau hanya biasa-biasa saja. Itu biasa-biasa saja itu bagi mereka, karena saya juga kerja, Miss, kita nggak bisa duduk. Nah itulah tantangan untuk guru TK. Saya ambil dari sisi TK ya. Segala cara kami lakukan supaya anak itu duduk settle, sampai tanya sana, tanya sini. Nggak gampang, terus terang, mami-mami yang di sini, papi-papi yang di sini punya anak TK, aduh luar biasa tantangannya. Kalau pakai Zoom, yang 45 menit kan, nah itu ada yang komplain, Miss kita nggak mau, Miss, hanya misalnya cuma 45 menit, 1 minggu cuma 3 kali, ada. Kemarin itu, makanya saya tadi sharing sebentar, aku tadi, itu kalau ke bule ngomong mereka kurang gimana ya, kayaknya kurang open ya hatinya ya. Kalau ke orang kita kan, sorry, rata-rata juga Chinese, rata-rata muridku Chinese. Bang Ricarta, Bang Hardi pernah ke sekolah itu, dan mereka karena ngelihat fisik aku tuh, aku dipikirnya juga orang Chinese. Kadang aku kalau ngomong, Medan, Miss Cina Medan, iya. Kadang aku ngomong di telepon sama temanku dari Bangka, memang aku kebetulan pernah di Bangka lama lumayan, ngomong Bangka, Miss Cina Bangka, iya. Saya bilang iya aja semua, tapi lebih buka.
Jadi mereka minta tuntutan itu sangat tinggi. Disaring, terpaksa disaring karena untuk plek memenuhi kebutuhan mereka memang ya satu, kadang-kadang wifi ini juga up and down. Bisa bagus mereka terima, kita udah semaksimal mungkin, ternyata penerimaan dari sananya jelek. Makanya saya terus terang rumah satu itu khusus pojokan itu, ini kebetulan temanya bulan ini animals, binatang dan itu. Nah, ini tim-tim topik yang ada yang aku share ini, inilah yang kalau dia lewat PowerPoint itu bisa dibuat terpaksa belajar terus ya, belajar terus. Nah, itu aku agak melenceng sedikit. Memang untuk sekarang ini awal-awal itu memang kondisi SDM-nya yang agak susah. Saya akui karena seluruh Indonesia, karena ada juga kan sekarang tuntutan tinggi. Padahal kita sudah berurusan dengan teknologi. Ada guru yang sudah mungkin dia tidak bilang ada dari negeri, ada dari swasta juga. Kalau sudah umur 50 lebih atau berapapun, itu pasti sudah tidak mau, nggak bisa, istilah kata untuk optimal itu, untuk mainin itu udah kita mengerti, itu sangat mengerti. Makanya saling membantu, kadang share video, kadang share apa untuk menyikapi itu problem sangat-sangat besar. Kami menyadari kekurangan itu, makanya apalagi kemarin dengan katanya kuota. Kita nyadarin juga itu orang tua dengan, tapi saya bilang gini, ini akhirnya ketahuan kan mana negara-negara di Indonesia yang memang jangkauan untuk internet itu tidak ada. Itu nggak apa-apa, kejadian-kejadian begini kita syukurin aja, kalau saya bilang sih ya. Kan akhirnya ketahuan, oh ternyata ini terpencil, ini oh begini, gini. Akhirnya mungkin dengan ini akan ada kebijaksanaan baru untuk supaya fasilitas komunikasi itu terjangkau ke seluruh Indonesia, pelosok Indonesia. Gak main-main, ada yang belajar di kuburan, karena supaya dapat sinyal. Sedih loh, lihatnya kami sebagai guru sedih banget juga. Tetapi bagaimana, kami nggak bisa menolong, karena memang tidak dapat, kalau mereka koneksinya nggak ada gimana. Nah itu, kami juga tahu orang tua komplain itu gimana, aduh ya kita mengerti, kami sampai saya juga bilang, tapi ada satu orang tua murid ngomong begini, orang murid, Miss, ini namanya shock terapi untuk semua. Bapak betul, shock terapi untuk kita semua. Ada yang mengerti, ada yang tidak, kita mengerti segala manusia kan pasti ada dengan pemikiran berbeda-beda tuh enggak. Kita tidak, oh kamu nggak boleh ngomong, nggak bisa kan? Atau orang tua minta begini, tidak. Tapi kita sadur, mau nggak mau, disadur, disaring, pokoknya dibuat, dan untuk menyenangkan semua orang. Akhirnya kami ya, dari Mahatma sendiri pribadi, pakai Google Classroom, beli domain sendiri. Awal-awal juga biasanya yang bulan 3 itu kami pakai Zoom. Zoom gampang ya bagi mereka. Agak-agak ribet, wah itu ya, itu tadi. Aku sampai jam 1 pagi dikomplain, habis-habisan sampai nggak tidur, terus terang. Sampai badan panas dingin, tapi ya sudah, puji Tuhan, alhamdulillah sudah settle kesininya untuk itu ya, tetapi ya itu tadi, ya kuota dan sebagainya. Tapi pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk kuota ya. Itu yang kemarin kalau ingat POP yang ribut di TV, kementerian dengan sampai Muhammadiyah keluar, sampai PGRI keluar. Nah, puji Tuhan juga kemarin sempat saya sudah masuk di situ, nama saya itu namanya sekolah penggerak memang. Itu sampai itu saya dimintain segala macam ya, itu dipilih-pilih aja dari utara berapa, dari selatan berapa, dari pokoknya seluruh Jakarta berapa orang. Nanti seluruh Indonesia sih sekolah penggerak. Cuman akhirnya saya bilang sih bagus juga keputusan, lebih baik untuk kuota anak-anak dulu. Kita sih ya kalau PGRI sampai tidak mau ikut gabung lagi, itu berarti ada sesuatu, saya bilang ya sudah, itu yang terbaik. Nah, inilah kira-kira contoh, tolong kebawain Bang Jogi home learningnya, contoh-contohnya. Ini tim topik untuk TK. Kalau di TK
kebetulan saya tahun ini disuruh juga wali kelas. Waduh, kalau tidak seperti Badut Ancol, murid nggak denger. Nah, inilah bulan ini saya kita itu minggu ini tim topiknya about animals. Nah, inilah ya harus sadur sana, sadur sini, dikombin begini. Jadi kalau di PowerPoint bisa saya coret-coret lewat. Jadi kita harus membuat sesuatu yang aneh-aneh tiap hari biar mereka tuh tertarik. Kalau enggak 5 menit mereka kabur. Kalau untuk TK, SD, SMP, SMA, ayo buka halaman segini, miss-nya bukan guru-guru saya tidak itu, cuman memang agak berbeda. Kalau TK ya tidak bisa begitu. Kita yang harus bawel. Terus terang aku lama-lama tambah bawel loh. Jadi aku banyak ngomong nih karena aku agak bawel belakangan memang ya. Begitulah tambah bawel pasti ya. Nah, inilah kira-kira untuk sampai bawah Bang Jogi, nggak apa-apa dikebawahin semua, tolong Bang Jogi yang sudah lewat-lewat juga. Nah, ini sampai bawah juga. Nah, inilah sampai begini-begini saya buat kuis atau apa. Ini sampai lucu-lucuan. Nanti saya lebarin itunya. Aku lebarin fotonya. Jadi ini apa. Jadinya mereka kebetulan di sekolah ya memang berbahasa Inggris, kita pakai bahasa itu. Ya, begitulah, harus membuat yang mereka itu duduk. Kok TKB masih oke. Kalau playgroup itu saya angkat topi untuk guru-guru playgroup. Ada yang di bawah meja sambil pegang botol susu. Itu enggak udah saya bilang, Miss Mei ini gimana nggak mau biarin seminggu begitu, lama-lama juga dia akan dengar. Yang penting harus heboh, mau tidak mau harus kayak Badut Ancol. Akhirnya duduk juga, karena kalau gurunya wah, mereka lihat, oh iya baru, namanya juga anak bayi disuruh sekolah 3 tahun langsung suruh sekolah, pasti ya nggak mungkin duduk manis kayak kita gini dengerin ceramah, enggak kan. Nah, mereka beda, ya sudahlah, harus begitu. Nah, itu kira-kira inilah contoh-contohnya semua untuk ya buat begini, buat games, buat apa, akhirnya pelajarin sana, pelajarin sini. Nggak gampang, sorry juga, aku juga guru juga, ibu juga, jadi udah tau lah. Aduh, luar biasa, memang luar biasa. Bosen, karena dulu biasa kita kan sayang anak, kita pegang rambut anak, peluk anak, ini ya sudahlah begitu. Paling pegang layar aja ya sudah senang hati lah. Sampai sini dulu deh. Ada gimana? Terlalu banyak ngomong nih nanti. Gimana teman-teman? Itu sekedar dulu cerita dari aku dulu. Mei, dari aku mau nanya. Okay. belum dibuka ya Bang Jogi, maaf. Aku dulu. Aku dulu ya, Cop ya, Cop berantem. Iya. Kan main kan, Step. Ini sesinya sesi diskusi aja ya, santai aja ya. Udah bisa, Bang. Iya kan? Ini materi nanti dilanjut ya. Kita sesi sharing aja ya. Kami ya. Oke, siap. Ya santai, sersan. Ya. Tapi santai ya. Okay. Ya. Okay. Dari aku kami, ya kan. Kami. Kebetulan kan aku memiliki juga anak yang sekarang TKB lah, istilahnya kan kindergarten ya kan. Udah K2 gitu ya. Memang untuk masalah anak-anak itu kan belum bisa fokus ya, apa tadi karena tempatnya juga homey ya, artinya rumah dia, bukan suasana sekolah, terus tidak berinteraksi dengan teman dan guru secara langsung, itu pasti akan membuatnya tadi itu tidak bisa tenang gitu ya, tidak bisa fokus kan gitu ya. Betul. Memang yang aku perhatikan memang waktu pertama-tama kali dia PJJ atau daring ya, pertama kali daring itu memang dikirim via WA, jadi pakai video dari gurunya, dikasih memang ada hari Senin art, hari Selasa maths gitu ya, baru ada science gitu ya. Terus setelah di K2 ini dia mulailah Zoom, ya kan, mulai Zoom. Memang aku lihat benar yang kata Kak Mei bilang tadi bahwa
guru tuh memang kalau untuk di PAUD ini memang harus seperti badut ancol supaya mau mendengar, ya kan? Tetapi anakku itu masih belum fokus gitu, beda dengan teman-temannya gitu kan. Cuman yang mau kutanyakan itu kan, aku sempat baca gitu ya, tapi belum bisa kulakukan. Maksudnya bagaimana, karena 45 menit itu termasuk cukup yang lama untuk membuat anak seusia itu bisa duduk manis gitu kan. Betul. Itu gimana caranya supaya bisa dia lebih fokus dan duduk manis begitu ya, walaupun gurunya juga sudah, mereka kan selalu dimulai, mereka tuh sudah mulai perhatikan dimulai dengan pertama di Alfred, present miss, ini present miss gitu kan. Terus setelah dijawab begitu, di apa namanya, di absen satu-satu, baru dimulai dengan opening prayer, baru nyanyi gitu kan, baru masuk topiknya gitu kan, baru nanti nyanyi lagi, baru nanti closing praying-nya gitu kan, udah selesai gitu kan. Itu gimana ya supaya dia tidak terlalu lasak dan gimana, itu mungkin bagi tipsnya dong, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, siap. Itu sama dengan kejadian saya juga setiap hari. Pasti ada. Karena itu tadi, dengan baju rumah, makanan di situ, mainan di sana, mami di belakang, homey banget. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi gini, jangan takut. Kuping anak itu pendengar yang baik. Anak itu pendengar yang baik. Kan ada juga tugas kan. Kalau pas tugas dikasih oke, ya memang makanya tadi tidak gampang. PJJ ini ya namanya sekali lagi kerjasama yang baik antara orang tua dan guru, karena kan di sana udah pasti guru itu semaksimal mungkin. Kayak saya tadi ini nih, kayak begini sampai ini apa ya, setiap hari itu terus terang aku lagi buat kurikulum, dan kurikulum ini baru sah itu minggu lalu dari pengawas se-DKI Jakarta, baru ketok palu. Modelnya begini, pusing otak nggak aku lagi, harus begini. Aku bilang waduh, aku udah buat yang model lama, tapi ya sudah, karena sudah ketok palu kementerian harus begini, katanya sudah, karena kurikulum darurat, siap, saya bilang begitu aja. Dan dapodik lagi kan, nah itu lagi, nah apalagi dengan begini, akhirnya ya mau tidak mau, karena sering pegang-pegang laptop juga, akhirnya cari ya model-model begini juga nih, seperti ada kayak seperti main-main games begitu. Nah, tapi sekali lagi Kak, memang jangan takut, anak itu pendengar yang baik. Meskipun dia berdiri sana, dia dengar kok, gak usah khawatir. Karena memang sekali lagi aku bilang, dia di sana nih, mainannya situ, susu di sana, aduh kemilanku di situ, mamaku di situ, aduh benar-benar. Tetapi dia akan, kalau tugas yang kita kasih itu, saya sudah lihat, aku udah observasi, bisa sih mereka. Nah, kita memang kasih lagi tugas, dan itu lagi kalau dari pihak sekolah, dari aku sendiri, kita tetap kasih penugasan juga. Kita awal-awal biasanya juga kita membaca sama-sama supaya mereka tidak lupa. Ya, suka dukanya begitu. Aduh, luar biasa deh pokoknya. Saya juga ngadepin ada anaknya pipis, bentar, Miss, toilet. Oke. Miss, ini. Ya, tapi itu lagi, harus guru memang lebih harus banyak buat sesuatu yang menarik minat. Memang itu lagi loh, sorry to say ya, ke orang tua ya, luar biasa loh, sampai puter otak. Itu aku lebih mentingin ini daripada buat kurikulum, serius, terus terang. Lebih bagus, ini aku 2 jam kalau memikirkan konsep apa untuk aku ngajar 1 minggu, daripada aku kejar kurikulum. Aku jujur aja, 2 jam aku duduk cari konsep, membuat mereka duduk tenang. Kalau kurikulum, aku tinggal tarik data, aku tinggal lihat lagi, minta data dari yang aku simpan biasa di mana aku simpan, itu tinggal tarik. Tapi kalau ide itu nggak bisa. Oh, tarik data nih nggak ada kan. Ide itu spontaneous. Aku lebih memikirkan cara konsep ngajar daripada aku buat kurikulum dulu. Terus terang. Aku terus terang aja nih. Ini bagian pendidikan Pak Jogi.
bagian ini nih, kita sama-sama orang, ya terus terang aja, memang dituntut 100% itu di guru memang. Nah itu jadi juga kerjasama, minta tolong juga dari mami-mami juga. Pasti gurunya juga sudah membuat konsep yang luar biasa ya. Ini mau nanya bisa nggak? Boleh. Oke, Nanya tadi ya. Gimana Kak Yanti? Gini Gimana? loh, aku sih mau bertanya mengenai pendapat dari seorang guru ya. Anakku itu kan dia kan masih yang kecil ini masih dari TKB menuju ke kelas 1 kan. Kelas 1 itu kan masih serupa walaupun sekolahnya sama. Iya. Setiap hari Zoom. Jadi TKB itu dia orang cukup rajin, mau mengerjakan PR, Iya. Lama-lama di Zoom ini kan dia udah mulai bosan nih, gak ada kawan. Pasti. Jadi gini loh, dia tuh susah kali sekarang disuruh bikin PR. Ini sekarang lagi ujian formatif nih. Dulu waktu masih pertama kali Zoom, rajin. Konsentrasi fokus. Nah, ini sekarang karena mulai bosan ya. Ujian ini sekarang formatif untuk pemandangan dia nggak mau kerjain. Maksudnya, gimana pandangan guru tentang itu? Apakah kayak kami sebagai orang tua nggak mau juga aku nge-push, aku nggak mau anakku jadi tertekan gitu kan? Iya, ngerti. Betul. Sama gurunya gitu. Gimana aku menjelaskan? Jadi aku biarin aja, memang dia bosan gitu. Gimana ya? Betul. Bagaimana seorang guru menanggapin itu nantinya? Aku juga nggak mau nilai dia jadi jelek. Siap. Anak-anak Fani juga begitu. Kemarin di sekolah dia lebih bagus nilainya. Tadi begitu. Kalau di Zoom ini anak-anak jadi bagus-bagus nilainya. Aku enggak loh. Anak-anakku kubiarkan. Ujian dia kubiarkan. Malah lebih jeblok nilainya. Kenapa nggak konsentrasi di Zoom? Ini memang kayak for me ya. Ini enggak. It's not worth it, It's not worth it. Aku bayar uang sekolah full, tapi not worth for my children. Jadi aku pun merasa, itulah gimana coba tanggapan seorang guru untuk anak-anak, kan nggak mungkin kupres kan, Mei? Iya, betul. Gimana? Iya. Nah. Thank you. Oke, terima kasih, inilah memang tidak ada sekali lagi dalam pikiran setiap orang, apalagi saya selama 23 tahun akan menghadapi ini. Benar. Serius, aku ngomong serius banget. Tidak ada satu kali pun dalam puji Tuhan besok akan ada pandemi, saya akan ngajar begini. Tidak, kita jauh-jauh ternyata harus berdamai dengan si pandemi ini tahun ini. Tidak gampang memang, sangat-sangat tidak gampang. Karena kalau pasti apapun namanya teknologi itu dengan segala kelemahan dan kelebihan. Bener nggak, teman-teman? Papaku pelaut. Kirim aku $, loh. Aku bisa beli ini macem-macem. Bisa peluk dia nggak? Nggak bisa. Bisa elus kepala dia nggak bisa. Tetapi mau tidak mau ya harus berdamai dengan keadaan itu. Makanya akhirnya memang nggak gampang. Nadim, kita manggilnya Mas Nadim. Mas Nadim itu Mas Menteri buat kurikulum darurat. Sangat simpel dia buat. Sangat simpel. PJJ. Jadi BDR, judulnya belajar dari rumah. Memang dia tidak pingin hanya nilai. Karena memang untuk nilai dia sudah tahu itu pasti dibantu orang tua. Tapi untuk saat ini mau tidak mau, memang inilah keadaan yang tidak sangat enak untuk semua orang. Apalagi kami juga guru, sangat-sangat. Makanya dia buat kurikulum sangat simpel. Biasanya tebal, ini setebal ini loh teman-teman. Inilah yang saya buat tiap tahun, setebal ini. Nih, biar tahu teman-teman, tebal sekali. Tetapi tahun ini sangat tipis. Dia nggak peduli itu nilai apa, yang penting tetap ada. Justru kalau di TK itu namanya practical life. Kamu udah bisa belum naruh piring sendiri? Karena saya di situ kita ada Montessori school, ada Montessori class. Jadi itu yang diambil nilainya juga. Udah bisa belum kamu habis makan, kamu taruh ke tempat pencucian piring? Sudah ngerti belum itu? Kalau nilai membaca, jangan takut.
setiap hari misalnya pun dia meskipun dia nggak itu dia pendengar yang baik loh, dia bisa ngerti. Tapi kalau practical life, kamu bisa nggak naruh ini ke sini? Itu justru kita foto. Apa yang sudah nah, tergantung sekolah ya. Kalau saya karena kita ada Montessori school-nya, ada Montessori kelasnya, itu foto. Apa? Jangan udah tahu belum dia kalau habis main dia menyimpan kembali mainannya. Kan ada main taruh aja. Itulah kalau di sekolah kan kita bisa suruh, istilah kita sudah bisa ayo bersama teman-teman. Kalau di rumah kan oh ada Mbak, dia tahu ada Mbak, ada Mami, ada papi saya akan menyimpan itu semua. Tetapi kalau di rumah kalau sudah begini mau nggak mau saya bilang jadi ya itu tadi ditegas kalau dalam kurikulum Dadim sekarang Mas Menteri dia tidak ada dengan nilai begitu saja. Ngerti kita untuk harus kelas 1 membaca, mengerti, tahu. Tetapi lebih ditekankan untuk PJJ tahun, untuk kurikulum tahun ini dia tekankan untuk yang namanya kebiasaan juga. Dulu kan kalian kebiasaannya pasti gak usah bohong deh, kadang anakku aja sama anakku jadi aku bantu aja deh. Itu pasti itu pasti banget. Ngerti banget. Kita jadi juga, Miss nanti nggak bisa baca loh, Miss nanti nggak mungkin nggak bisa baca karena kita kan tiap ini kan masih baru nih juga Mami. Kita bilang, nah nanti setiap hari kan juga ada kasih tugas, ada kan. Memang sekali lagi aku bilang juga ya, memang tidak gampang, memang kerjasama, saling pengertian orang tua dan murid di sinilah yang sangat diperlukan. Karena ya juga tadi itu kita sebagai guru juga, aduh. Cari metode yang benar-benar supaya mereka interest sama kita, harus benar-benar kita buat ini karena dia PowerPoint, ini biasanya saya bisa gerak-gerakin ya ininya, ini bisa saya kasih underline ya, aku bisa kayak I have 4 legs, itu aku bisa kasih underline, so sampai mereka matanya kok bisa nulis ya Miss-nya di sini ya, memang harus begitu, mau tidak mau. Ya saya mengerti, aku ngerti banget, kita suka kalau sebulan sekali kami buatnya parenting, terus ada input masukan maunya apa, nggak apa-apa. Kalau aku bilang gini loh, Miss sekali-sekali buat dong, atau 2 bulan sekali pertemuan lewat Zoom aja, maunya gimana atau gimana, nggak apa-apa, itu wajar kok. Kalau aku sih per 2 bulan sekali aku buat begitu, jadi mereka ada keluhan atau apa. Jadi kita cepat ambil sikap. Kalau mau masukan ya begitu ya. Aku dari sekolahku aja sih aku ambil contoh dulu ya. Nah, sharing deh. Nggak setiap hari Zoom ya? Siapa? Sekolah di Mahatma Gandhi. Oh, setiap hari sayangku Google Classroom. Tapi aku Bukan pakainya Zoom, ya? Enggak, kita nggak pakai Zoom. Kami ambil ke Google Classroom sama kayak Google Meet. Sama begini, sama. Tetapi sekolah pakai domain, jadi berbayar, sekolah yang bayar. Jadi domainnya semuanya di belakangnya Mahatma Gading School. Semua penghuni Mahatma, semuanya pakai Mahatma Gading School. Kita Zoom sudah nggak dipakai, pakai Google Classroom. Sama begini video, begini pertemuan begini setiap hari jam 9. Kenapa aku ambil jam 9? Nggak mungkin anak jam 8 bangun. Ya bangun pasti cuman kita makan dulu lah inilah karena saya tidak mau kita buat mereka kasih free dulu jam 9 oke setengah 10 kita kasih makan enggak konsentrasinya pasti lah mendingan jam 8 itu sampai jam 9 maminya absen hanya kasih tahu oh anaknya masuk nih bla 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 jam 9 tak udah mulai jadi bener-bener ready saya nggak paksain dia Miss jam 8 aja tidak saya yang menolak saya tidak kasih jam 8 jam 9 untuk TK. Saya bilang, aku orangnya saklek, nggak mau. Karena saya tahu psikologis anak jam 8 itu nonsens. Kecuali kamu bawa ke sekolah, duduk, oke. Tetapi kalau lewat video, dia akan main-main. Masih ngantuk, jam 9 aja masih haha, masih nguap-nguap. Tapi udah ready, udah dengan kondisi makan, meskipun sedikit. Tapi aku memang dari awal pelajaran, aku udah dari ajaran baru, kita buat pengumuman, makan tidak usah dipaksa 1 piring gede, nggak perlu. Yang penting isi aja sarapan aja. Jadi juga dia nggak terlalu bagaimana. Pokoknya ya
tergantung kebijakan sekolah sih. Kalau aku memang termasuk bawel ya, maaf juga ya kalau nggak bawel, karena kan aspirasi orang tua harus didengar. Jadi cut di tengah, ambil di sini, saya bilang buang yang ini. Jadi ke orang tua, puji Tuhan, alhamdulillah sampai sekarang akhirnya mereka fine-fine aja. Itu sih, kalau karena ya itu tadi 2 bulan sekali aku buat pertemuan lewat Zoom per kelas, aku bilang jangan gabung, itu berisik. Kami Ya, mau tanya, ya. kalau di kami itu satu kelas ada berapa siswa ya? Kita sebenarnya TK2 itu ada 20, tetapi saya buat 2. 10. Oh gitu, karena Ya. juga saya, karena di anakku juga gitu. Iya. Jadi dia per kelas itu sekali Zoom itu memang hanya 5 murid. Jadi Iya. dia ada buka 4 ada kebetulan mereka 18. Jadi Iya. ada yang 6, jadi bukanya hanya 3 season gitu. Ada jam Oke, 8, iya. jam 9, jam 10. Mungkin tadi masukkan buat apa Kak Yanti ya. Mungkin bagus juga tuh, mungkin tadi kejenuhan itu bisa disampaikan ke guru karena kan kalau anak-anak juga terlalu di-push, sudah bosan gitu, pasti kan akan apa ya, tidak nyaman gitu. Jadi mungkin bagus juga tuh seperti sarannya tuh dibuat apa ya, kayak sesi parenting gitulah, mungkin disampaikan keluhannya sehingga gurunya mungkin bisa merubah gaya belajar atau apa yang menjadi kurikulum sehingga tidak membuat anak itu stres. Kan lama-lama stres ya. Gitu loh. Mungkin tuh masukkan aja. Terima kasih. Jadi gimana caranya gitu? Karena kan harus ngambil nilai juga dia, Steph. Enggak, maksudnya waktu ujian ini bisa dijelaskan kondisinya kok anak saya kenapa seperti ini ya, bagaimana ya. Jadi kan nanti gurunya yang bisa menyampaikan ke si anak gitu ya, gitu loh. Jadi bisa memberikan juga penjelasan ke anak, nanti tinggal kita yang support gitu loh. Maksudnya gurunya saya sudah menyampaikan ke apa namanya Fanny ya, lupa aku. Misalnya gitu deh kan. Fanny SD, si Mekel. Oh ya, nanti dia akan nyampaikan ke Michael kalau nanti kamu begini kan gurunya biasanya kan anak-anak itu kan akan lebih apa ya sama guru ya, akan lebih bukan takut lah, lebih segan gitu ya, dalam tanda kutip, takut dalam tanda kutip gitu kan. Nanti gurunya akan menyampaikan ke Kak Yanti akan mensupport dia, ayo dong kita semangat, tadi kan kata ibu begini-begini. Jadi mungkin harus saling support seperti itu deh kalau menurut aku, karena kalau dibiarkan juga tidak baik, tapi harus diceritakan ke gurunya, kalau saran aku sih gitu. Itu mungkin tambahan aja ya. Ya, terima kasih tuh. Ya, saling itu memang sih orang tua terbuka aja. WA aja gurunya. Nggak apa-apa. Oh, yang curhat banyak ke saya. Aduh, makanya itu HP, makanya sorry saya pakai 2 HP, satu untuk benar-benar untuk ketawa-ketawa, beke-beke dalam bahasa India itu untuk ketawa-ketawa, satu untuk yang serius memang. Dan itu kalau komplain nggak kenal waktu, jam 10 malam, kalau ini waktu awal-awal itu, aduh, luar biasa. Karena Zoom Miss Yanti ini nanti begini. Kita tapi akhirnya saya ambil nafas panjang. Saya tahu kekhawatiran orang tua. Saya tahu begini. Akhirnya kita berkepala dingin. Memang tergantung itu ya, person juga sih kita. Tapi untung kebetulan kepala sekolah aku ini orang bule dan dia juga orangnya berkepala dingin, sama-sama ini aja lah kami ya diskusi tukar pikiran. Akhirnya kita buat ya sudah 2 bulan sekali kita buat pertemuan. Dan kami juga kasih untuk telepon sekarang kita kasih sesi jam berapa sampai jam berapa, kita sampai jam 7 malam batas untuk kita menerima masukan dari guru, karena kan takutnya sampai jam berapa guru juga stres, terus terang sorry juga kan bukan apa-apa, karena kebanyakan takutnya malah nggak dapat apa yang harus diperbaiki. Nah begitu aja, nggak apa-apa Kak ya, nanti kasih tahu aja kan ini kita sharing nih. Nah, dapat dari sekolah lain atau dapat dari mana, udah Bu atau begini Miss, kalau nggak buat begini nggak apa-apa, siapa tahu akhirnya ada perubahan. Kan kita kan di sini sharing kan ya. Nah, kayak gitu tadi. Dari teman-teman lain siapa tahu juga ada masukan. Aku juga sebagai guru bisa, aku di sini justru senang kalian kasih aku masukan, nggak apa-apa. Justru aku pingin dengar masukan nih, gitu juga. Gak apa-apa kasih aku masukan sebagai guru juga nggak apa-apa.
Ayo dong kasih aku juga masukan gitu. Ya. Mm-mm. Untuk ini masukan ya sama Yanti ya. Sebenarnya kalau di dalam keseharian sebenarnya jangankan modelnya Zoom seperti ini, model belajar seperti normal aja anak-anak bisa bosan. Karena memang anak-anak itu kan di saat pertumbuhan juga kita ya mungkin dia ada perubahan, ada secara psikologi mungkin dia ada yang ya ada yang dia rasakan sesuatu gitu ya yang nggak mungkin dikatakan mungkin bagian daripada pertumbuhan. Mungkin itu menjadi apa ya bagian daripada bukan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab sudah pasti dari orang tua. Tapi kontrol lah ya, kontrol dari orang tua. Nggak mungkin semuanya itu bisa dari guru semua. Guru itu kan hanya ya dia bisa mungkin dari sisi akademis ya. Tapi kalau dari sisi mungkin mood, ada mood anak yang berkurang atau anak kita lagi malas, itu mungkin ya selaku orang tua mungkin bisa lebih mengerti kondisi itu. Nah, kondisi yang sekarang ini melalui pembelajaran jarak jauh yang apakah pakai Google Classroom, Zoom, itu metodenya sama. Dan yang pastinya itu boring, kita aja boring. Yang sudah kita bisa memanage diri kita sendiri, itu kita sampai ke titik jenuh. Nah, anak-anak juga pasti sampai ke titik jenuh. Nah, ya mungkin kembali kepada kita, bagaimana kita membuat yang boring ini bisa menjadi lebih menarik. Polanya mungkin dirubah. Mungkin ya pola snack juga itu bisa berpengaruh. Nah, pola kehidupannya itu yang mungkin di rumah yang mungkin bisa membantu mungkin Pak Yanti. Kalau dari sekolah pasti sudah stagnan itu nanti. Iya sih, coba kasih contoh lah apa kira-kira yang misalnya kayak dia inilah sekarang ya. Mulai aja dari sesuatu yang dia suka. Pasti Kak Yanti kan tahu ya apa yang dia suka. Gitu. Gimana cara kita mau? Aku juga nggak tipikal orang yang nggak mau terlalu push juga. Makanya agak manja jadinya. Jadi gimana? Coba kasih contoh. Apa kira-kira supaya dia semangat untuk anak-anak kecil seperti itu? Kalau aku rasa kalau anak-anak di push juga nggak ada masalah. Toh Kak Mei juga di sekolah dia pasti push itu anak-anak itu. Kalau nggak di push ya anak-anak itu pasti berkeliaran kemana-mana. Nah jadi artinya boleh juga di push ya dalam tanda kutip ya jangan dimanjain sih anaknya. Itu aja mungkin. Kak Yan, mungkin dari aku pengalaman. Jadi waktu pertama kali dulu si Dede ini di Ketu, kan pembelajarannya by WA, by video. Oh itu memang sulit sekali untuk apa namanya ada tugas, ada apa gitu ya sebelum Zoom lah di ini kan masih pakai dari WA dikirimin terus dikasih video, mendengarkan, mengerjakan tugas itu sulit. Jadi aku memang memberikan dia komunikasi by WA dengan gurunya langsung video call. Jadi aku permisi sama gurunya. Miss Elis, kebetulan namanya Miss Elis. Miss Elis nanti kan panggilannya kan Fred kan. Alfred nanti akan video call Miss Elis bisa jam berapa ya? Aku bilang gitu kan. Aku ceritain gitu sambil ke WA aku ceritain karena dia masih belum mau ngerjakan tugas, masih bla bla bla, masih main-main gitu kan. Ini dia di usianya 4 tahun kan gitu ya. Aku butuh motivasi dari gurunya karena kan biasanya anak-anak tadi aku bilang takut tapi sebenarnya bukan takut ya. Kalau gurunya menyampaikan ada perasaan dia diperhatikan, ini akan tumbuh semangat lagi. Jadi nanti setelah Miss-nya itu ngobrol ke dia, aku dampingi, kan aku tahu tuh apa yang diobrolin sama Miss-nya. Terus aku nanti juga bisa memberikan support yang sama untuk memberikan semangat kepada dia, gitu loh. Aku rasa nggak apa-apa, terbuka aja sama gurunya supaya mungkin dia juga ada ya, kadang-kadang kan beda yang tatap muka. Kalau tatap muka kan
Michael, kamu nggak ngerti yang mana, coba kamu maju ke depan. Itu kan ada perhatian secara langsung ya. Jadi kan dia mungkin juga membutuhkan perhatian itu. Saat ini kan tidak bisa tatap muka, tapi bisa person by person, artinya bisa personal. Dia bisa bisa video call langsung dengan gurunya. Minta waktu aja sih kalau dari aku. Jadi kan bisa membantu masalah Kak Yanti juga dan bisa membuat anak-anak bisa semangat belajar kembali. Mungkin itu sih Kak tipsnya dari aku. Ada, iya. Karena kan orang ini kan SD ini kan sudah ganti-ganti guru, jadi bukan homeroomnya. Kalau homeroom sih dia mau tematik gitu dikerjain. Tapi kalau misalnya kayak art and craft, udah masuk ke pelajaran English, udah masuk ke pelajaran olahraga, itu guru berbeda. Memang aku harus pendekatan lah berarti sama guru olahraganya itu. Yalah, tapi kan tetap wali kelas kan boleh Kak, sebagai wali kelas kan dia bisa menyampaikan, kita kan bisa visi, jadi dia nanti wali kelas bisa menyampaikan kepada guru yang bersangkutan Kak, gitu loh. Iyalah, cobalah aku coba nanti. Coba aja terbuka, karena kan dia kan juga pasti butuh perhatian tuh dari gurunya. Kalau di Zoom ini kan kenapa tadi aku tanya sama Kak Yanti berapa orang, aku perhatikan di tempat anakku tuh memang dia walaupun sekelas 18 orang, tapi dibikin memang hanya 5 atau 6 orang satu grup gitu loh. Jadi gurunya bisa fokus manggil ini, manggil namanya, jadi kayak merasa diperhatikan gitu loh. Kalau misalnya 5 orang langsung loh, Steph. Satu kelas? Satu kelas Zoom. Iya, 5 orang kan? 35. Itu kan berapa? 35. Oh, itu nggak fokus pasti. Pantas nggak fokus itu. Makanya butuh perhatian. Ke kepala sekolah langsung usul. Beberapa orang, sorry aku potong ya Kak. 5 orang tua murid langsung bertelepon dengan kepala sekolah. Sekarang video call kan bisa. Nggak apa-apa. Kalau satu kelas langsung 35, tidak mungkin akan efektif Kak. Itu saya tidak setuju, makanya sorry juga aku potong dulu Kak Stevi. Aku dari jam 9 yang jadi selang-seling serius sama dengan misalnya kayak English dulu dengan guru kelas besok, nanti habis itu jam kedua musik, habis itu nanti kita kirim video, entah dia Montessori kelas, science kita kirim video. Jadi membuat mereka itu apa ya habis ini apa ya, memang sih tapi kalau tidak dianjurkan, kalau kita tidak mau sampai segitu banyak. Kita aja meeting 35 orang, aduh, apalagi anak-anak, nggak mungkin ya. Kalau saya sarankan langsung ke kepala sekolah, karena kalau kepala sekolah yang ambil keputusan, kalau guru kelas kan, ini kan kebijaksanaan sekolah, kata, nah, dia kan tidak bisa juga ambil keputusan. Langsung saja, kalau saya siap pribadi, sebagai orang tua nih, aku mengambil posisi sebagai orang tua nih sekarang, nggak sebagai guru dulu. Saya akan langsung menghadap kepala sekolah. Bagaimana dengan yang lain kira-kira? Halo Bang Barel, how are you today? Ya, fine. Yeah. Ini aku sedikit mau saran ini mengenai pendidikan ini, bukan hanya guru. Nggak kedengeran suaranya. Pertama Bang Juk ini sebagai seorang penjaga mutu pendidikan Indonesia ini, ya kan? Apa sih kira-kira di lembaga Nggak jelas nih suaranya Bang Martua. Putus-putus Bang. Agak gemetar Bang Barel ya. Iya. Debar-debar rasanya nih. Pantai deh Bang. Lagi di kafe. Asik. di rumah ini. Oh. Tarik nafas dulu, Ito, Barel. Grogi kali dia, grogi. Ini sebagai Halo bro, suara aja bro. Putus-putus Bang. Ini koneksinya Apa? nih, koneksinya Putus belum ya? pas. Koneksinya, Bang Martua, koneksinya. Ya udahlah. Siap, udah bagus. Kalau ada ini aja di chatting aja dulu sampai nunggu sinyalnya agak lebih baik. Enggak, maksud aku secara kelembagaan Kementerian Pendidikan. Saya nggak mau ngomong juga sih. Gimana? Halo. Menyikapi situasi pandemi ini ke mental anak-anak dan belajar seperti ini, apa sebenarnya harus dibuat tidak mau belajar itu pertama dulu saya mau dipikirkan gitu. Wah, gawat bah. Aku nggak bisa dengar suaranya, Bang Martua. Nggak bisa dengar ya? Putus-putus Bang. Maaf Bang. Soalnya aku nggak punya headset nih. Suaranya pecah, Martua. Iya, macam itu. Boleh Bang sih. Kita aku ikut aja ikut.
Bang Martua chat aja. Iya, chat aja Chat, dulu pakai Mar, chat. sampai sinyalnya agak lebih bagus. Sekedar masukan bisa kakak-kakak. Sekedar bukan masukan sih. Bagi-bagi pengalaman ya. Ya, boleh. Monggo, monggo, monggo. Iya dong. Dengerin dari tadi Kak Yanti sama Kak itu ya Kak Stepi ya. Saya kan pernah juga punya pengalaman waktu anak saya masih kecil seperti itu. Memang kesulitan utama itu untuk usia segitu anak laki-laki lebih sulit daripada anak perempuan sepertinya. Mengatasi anak laki-laki itu sedikit lebih sulit karena anak laki-laki itu kan moodnya sering ya kadang bagus, kadang enggak gitu kan. Pengalaman saya ketika anak saya waktu TK itu, dia itu tidak pernah membawa apapun ke rumah. Artinya gini, ada hafalan, ada tugas, ada hafalan lagu-lagu misalnya gitu kan. Saya nggak pernah tahu, beda waktu kakaknya waktu TK. Kalau waktu kakaknya TK kita tahu lagu dari sekolah apa, hafalannya apa. Kalau kami kan TK Al-Quran itu kan ada hafalan-hafalan Al-Quran gitu, kita tahu oh hari ini dia tugasnya hafal surat ini gitu kan. Nah kalau anak saya yang laki tuh nggak pernah sama sekali saya tahu hafalannya apa hari ini gitu kan. Nah ketika ujian gitu saya kan bingung gitu gimana caranya saya mau tahu anak saya bisa apa enggak gitu kan. Saya udah coba segala cara, ayolah kita hafal, itu nggak mau, dia nggak tetap berkeras, nggak mau ngapal gitu. Jadi caranya gimana? Cara saya itu gini, saya pura-pura bodoh gitu. Saya pura-pura bodohnya gini, saya bacakan surah misalnya surah Al-Fatihah gitu kan, saya balik-balikkan, saya terbalik. Nah dia koreksi, salah itu mah nggak gitu, gini katanya kan, gimana ya, mama nggak tahu ya, saya gitu, lupa gitu. Mama ini bodoh kali, masa gitu aja nggak tahu. Nah, dia ulangi. Nah, dari situ saya bisa lihat, oh ternyata anak saya bisa, cuma dia tidak mau memang membawa itu ke rumah. Ternyata kita tuh harus pura-pura bego gitu di depan dia gitu kan. Nah, terus pura-pura teraniaya, misalnya, ya Allah, malu kok. Kalau aku tuh suka gitu, ya ampun, malunya lah mama nak, besok apalah kata gurunya, mamanya guru, anaknya nggak bisa begini. Ih, malu kali mama. Nah, seperti kita harus menganiaya diri kita sendiri gitu di hadapannya. Kalau anak laki seperti itu, dia nggak tega lihat mamanya teraniaya, dia dengan gitu dia, oh iya ya, terus dia berpikir, oh iya, akhirnya dia mau ngapal gitu kan. Tadinya, besok malu lah mama jumpa gurunya. Apalah katanya anak guru kok nggak bisa ya gitu. Harus seperti itu kalau anak laki. Beda dengan anak perempuan. Mungkin si Michael atau si Fred gitu, saya rasa seperti itu juga. Coba kita yang mengalah gitu. Kita yang mana ya nak ya? Tadi sekolah gurunya kasih apa ya? Kok mama nggak tahu ya? Mungkin seperti itu. Kalau anak laki memang agak susah. Tapi percayalah, anak laki itu sebetulnya kalau aku lihat, karena aku pernah juga ngajar SD, kemampuannya itu lebih pintar anak laki-laki loh. Tapi nanti ketemuin nanti pas SMA, jangan sekarang diminta. Kalau sekarang memang malesnya luar biasa gitu. Ya, lepas deh. Aku sambil bekam. Jadi mungkin seperti itu aja masukan dari aku ya. Okay, thank you. Thank you, Cikgu. Ya. Tapi memang benar sih, Cikgu benar. Laki-laki tuh lebih pintar dia. Dia memang sebenarnya lebih pintar. Dan si Mei juga tadi bilangnya benar. Dia mendengar gitu. Apa yang didengarnya dia dapat. Fokusnya lebih fokus dia. Tapi dibandingkan waktu dia sekolah biasa, nilai dan attitude dia tuh jauh lebih baik daripada Zoom ini. Memang ya tantangan besar lah ya. Aku pun sebagai orang tua sebenarnya udah capek juga karena ikut kita terlibat capek. Dan yang kita terbiasa sudah santai, sudah biasa dengan punya kegiatan sendiri tuh memang jadi makin ribet sebagai orang tua. Tapi gini Kak Yanti, sekarang ini nggak usah sibuk pikirkan nilai loh. Gitu ya, Yang Kak? penting anak ada kegiatan, itu aja tujuan kita dari ini juga bukan ke nilai. Jangan sampai anak sama sekali nggak belajar gitu. Masalah nilai itu masalah nomor, kalau bagiku ya, itu nomor 100 itu, karena aku juga ngajar daring gitu, banyak juga anak muridku yang anak SMA aja banyak yang nggak masuk gitu. Itu nomor 100, yang penting dia, nanti aku kasih tugas misalnya hari ini, dia ngumpul minggu depan, aku biarin aja, yang penting dia kerjakan. Tuh nilai itu nggak usah dipikirin kali. Apalagi masa daring gini kan, itu ya kita harus maklum, jangan target kita tuh jangan nilai, nggak usah nilai.
Yang penting dia mau ikut apalah, pokoknya setidaknya dia ada belajarnya gitu, ada kegiatannya, nggak nonton atau main game terus setiap saat gitu aja. Oke Kak, thank you. Ya. Gimana Kak Yanti, Opu Sungguh, di Mekel? Mengerti, memang mengerti kesulitannya, mengerti sama-sama sulit, yaitu tadi biasanya guru hagi-hagi, sekarang hanya jadi saya suka pagi tuh morning toss sama anak-anak itu, morning toss. Jadi seolah-olah mereka tetap bisa bersentuh. Jadi social distancing pakai air hug kita bilang gitu aja. Ya memang ya teknologi dengan segala kelemahan-kelebihan. Itu tadi kan aku udah bilang. Papi saya ke laut bisa kirim dolar. Bener nggak? Telepon bisa anytime I can call my daddy. Can? Anytime you can call your daddy. Anytime. Tapi kamu bisa hagi nggak bisa. Itulah kelemahannya ya. Tapi ya harus dimaklumi. Bapak saya cari duit di luar negeri katanya. Ya, what to do? Harus disyukurin, dedinya masih ada, tetap dia support secara finansial, tapi dia kan nggak ngerti begitu. Tetapi ya kita ya sudah, maminya harus kasih pengertian. Memang di sini, nah itu tadi, sorry aku potong, suka ada yang orang gurunya disu sama orang tua murid, dihukum, dipolisikan. Ternyata memang nggak gampang. Pendidikan moral itu memang dimulai dari rumah. Betul sekali. Karena apa yang dia bawa kebiasaan dari rumah, dia akan bawa keluar. Dan dia akan lihatkan, ini loh aku di rumah, aku ini bos di rumah, bos sendiri. Kamu harus tunduk sama saya. Tidak bisa, kata gurunya. Kamu yang harus tunduk peraturan di sini. Dia tantang gurunya. Gurunya yang dihukum. Ternyata susah nggak? Susah mengajar anak sendiri di rumah. Lagi. Kadang saya bilang gini, apa sih maksud Tuhan ya? Ternyata banyak loh. Aku bilang, ini banyak yang harus diperbaiki. Kadang Tuhan kasih sesuatu dalam hidup ini bukan asal kasih aja. Dengar selentingan, ini kan bahan kimia, bla bla bla. Ini kan persaingan apa, whatever saya bilang. Kenapa Tuhan tetap tetap terjadi? Ada hal yang harus kita perbaiki ternyata. Bener nggak? Aku bukan guruin ya teman-teman, bukan. Cuman aku hanya, oh iya ya. Aku kadang begitu. Bisa sih di-cut langsung sama Tuhan. Pikir-pikir, kita bawa ke agama sedikit, bukan mau umbar agama ya, bukan. Cuman, oh iya ya, ada ternyata. Karena banyak kan guru-guru kasus dipolusikan orang tua. Ternyata ini nggak gampang memang. Ini loh aku di rumah. Ini aku di rumah. Kamu harus tunduk aku, Bu Guru. Pak Guru, katanya. Pak Gurunya bingung. Ternyata ketika mendisiplinkan anak itu, not about money, not about something like this, no. Behave dari parents juga, behave-nya bagaimana, akan come out to everybody. Akan keluar ke semua orang. Gak gampang. Aku dengan Samuel juga banyak kekuranganku loh, banyak meskipun aku guru, aku terus terang. Makanya di sini ketemu teman-teman pingin dengar juga, aku juga guru, aku juga orang tua, pingin apa sih kalian punya pengalaman yang bisa membuatku menjadi semakin ngerti lo peranku sebagai ibu atau sebagai orang tua. Kalian teman-teman lihat aku udah ada yang gede-gede, lihat Steffi juga anaknya udah besar-besar, lihat semua deh Hardi apa semuanya, waduh apa ya, gimana sih gitu. Cuman ya itu sekali lagi back to the topic about parents you. Guru ya itu tadi nggak gampang ternyata untuk mendidik anak itu. Inilah di rumah itu kan ya guru tuh harus mengajar ilmu dan juga mengajarkan moral, dua loh. Not only ilmu. Kalau ilmu A, B, C, D, E, F, G bisa 3 hari aja bisa hafal tuh. Tetapi kalau moral itu tiap hari kan. Nah, ketika dia mengatakan ini aku masuk ke sekolah tidak terima lingkungan, akhirnya guru yang dituntut. Kasihan juga sih kita dengarnya, guru yang dituntut.
Hey parents, parents, kamu apa? Di rumah ngapain? Akhirnya kita berteriak juga, ngapain kamu di rumah? Sampai anakmu berkelakuan barbar, kita bilang akhirnya. Yang tersinggung sorry juga, maaf, aku juga kalau misalnya gitu ya, kita openly aja ngomongnya. Kasihan kan kita banyak lihat kasus, PGRI kan suka, aku grup PGRI, kita membantu ini nih, karena begini, membantu satu guru karena begini. Ya, karena tingkat juga ya, banyak faktor sih, kita tidak menyalahkan juga, tapi banyak faktor lah, begitulah. Itu hanya dari pihak guru ya, ada guru juga kan di sini, mungkin ya pendapatku sih. Anak guru, rugi anak guru. Ya, sebenarnya tugas guru berat ya. Namun di semua sekolah tidak semua guru seperti Kak Mei ini. Kak Mei ini dia bercerita tentang apa yang sudah dilakukannya, bagaimana dia memikirkan hari demi hari, dan juga apa yang harus dia perbuat untuk besok, lusa. Mungkin schedule 1 minggu dia pikirkan, tapi nggak semua guru loh seperti itu. Dan tidak semua sekolah juga dan cukup disiplin untuk hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kak Mei. Banyak yang cuek saja, membiarkan ya penting hari berlalu, materi sudah disampaikan, ya masalah nanti didengar atau tidak didengar oleh siswa, ya dibiarin saja. Itu lazim yang terjadi di sekolah-sekolah. Nah, kecenderungan yang dilakukan Kak Mei ini apa namanya ya? Tadi ini sedikit seperti yang dibilang Martua. Ini ada sedikit pertanyaan Martua juga ini. Saya saran untuk Kementerian Pendidikan untuk memikirkan modul pendidikan untuk penguatan sisi mental dan ilmu bagi siswa agar tidak jadi menurun kualitasnya. Karena saya yakin dengan situasi dan kondisi pendidikan sekarang ini, pasti cenderung ada penurunan kualitas sisi mental dan sosial bagi para siswa. Izin left ya friend. Nah ini martuanya sudah left tapi dia ninggalin ada pertanyaan. Nah sebenarnya yang dibilangkan, yang ditanyakan sama Bang Martua menurun kualitasnya, ya inilah ya sebenarnya yang dijaga sama Kak Mei. Kak Mei dia berusaha bagaimana supaya kualitasnya tidak menurun dengan cara apapun, dengan teknologi yang ada. Ini masih untung kita masih punya teknologi Zoom ataupun Google Meeting. Dan teknologi itu sudah ditemukan. Artinya bayangkan saja kalau kita kembali ke zaman dulu yang ya tidak ada video call, nah komunikasi juga hanya telepon, hanya SMS. Nah, gimana dengan kondisi sekarang? Pasti lebih parah lagi. Nah, tapi ini di beberapa tempat itu masih bisa dilakukan tatap muka walaupun daring. Nah, konsep-konsep seperti yang dibuat Kak Mei ini itu menjadi suatu apa ya, metode supaya kualitas atau hal-hal yang terjadi di luar sekolah secara daring itu masih tetap terjaga. Nah, sebenarnya kalau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya sudah tadi dijelaskan sama Kak Mei, ada kurikulum namanya kurikulum darurat. Nah, ini kurikulum darurat ini memang sengaja dibentuk dengan kondisi pandemi ini. Tidak memokuskan untuk nilai, tapi bagaimana situasi ini bisa diatasin oleh si guru. Karena guru itu pasti punya tantangan seperti tadi. Dia tidak sama. Gurunya saja sendiri boring dengan kondisi ini ya. Mempersiapkan hal-hal yang tidak berinteraksi. Dia berinteraksi dengan orang itu di depan laptop itu guru aja pun boring. Nah, anak-anak pasti boring juga. Dia berhubungan itu bukan sama benda hidup, tapi sama benda mati yang di depan dia itu, ini apa ini, laptop ini. Nah, dia nggak peduli sekali. Nah, jadi sebenarnya kurikulum darurat itu untuk menjawab tadi. Nah kalau misalkan juga
kita bersyukur masih punya pejuang-pejuang seperti Kak Mei. Ini memang yang diharapkan sama Kementerian Pendidikan, tapi banyak tantangan. Ini dengan kondisi yang masih ada daring ini ya, masih ada sinyal. Nah, bagaimana dengan kondisi-kondisi yang tidak ada sinyal lagi di daerah tempat? Itu ada juga namanya luring juga itu, luar jaringan. Nah, si guru-guru itu harus mendatangi siswa-siswanya ke rumah. Nah, ini kalau kita tadi kondisi yang ceritakan kami-nya bisa di depan laptop. Nah, kita hanya orang tua mengarahkan murid-murid atau anak-anak kita itu supaya bisa dia konsentrasi mendengarkan laptop. Tapi di tempat yang lain itu banyak yang luar jaringan. Jadi si guru harus jemput bola, dia harus ke rumah siswa masing-masing. Kan nggak mungkin juga ini dikerjain. Gimana ini si guru? Nah, ada juga beberapa lagi di tempat lain tuh dia blended ya, dia gabungan antara luring sama daring. Nah, gimana lagi itu? Nah, ini memang menjadi tantangan besar. Tapi apapun itu, sebenarnya pertama adalah semangat guru harus dibarengi dengan semangat orang tua. Itu aja jawabannya sebenarnya. Jadi sama-sama semangat nih, gurunya semangat, orang tuanya semangat. Nah, mungkin ini blended yang dua-dua semangat ini menjadi semangat jadi kepada siswa. Itu mungkin tambahannya sama Bang Martua ya. Ya, lanjut Kak Mei. Iya, betul. Semangatnya dua-dua itu tadi aku bilang. Ya, dengan kejadian ini kan akhirnya kelihatan. Kemarin itu sudah, ya POP itu kalau memang masuk, itu kan sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu seluruh Indonesia. Jadi ya setiap daerah, setiap provinsi kirim dipilih. Nah, tapi memang banyak pertimbangan. Karena tidak semua pelosok itu punya jaringan ternyata. Dan memang kendalanya ada orang tuanya sudah sudah di PHK atau apa, akhirnya dialihkanlah itu dana untuk POP untuk pembelian kuota. Ini saya lagi kejar Dapodik. Ini PR besar karena nanti pasti dapat. Ini pasti dapat. Yang sudah terdaftar di Dapodik itu dapat kuota dari pemerintah. Itu aku terus terang lagi kerjakan itu, masukin data anak supaya ya, inilah bantuan dari pemerintah deh. Dialihkanlah itu POP itu yang kemarin heboh beberapa hari di TV juga sampai Muhammadiyah keluar, PGRI keluar, tapi aku bilang PGRI sampai keluar pasti ada something, ya betul. Mendingan begini, akhirnya tapi ketahuan juga mana daerah-daerah yang belum mempunyai sinyal yang bagus, tapi ya mudah-mudahan ke depan lebih baik. Memang nggak enak banget. Aku sendiri sebagai guru nggak enak, lebih bagus masuk sekolah. Terus terang, terus terang, nggak gampang. Kami juga mengerti. Makanya kalau ada apa-apa, kalau saya berani langsung buat. Kalau ada apa-apa langsung telepon. Karena kita biar ambil sikap. Karena kalau berlarut, takutnya nanti gosipin di belakang, pemecahan nggak ada. Aku lebih bagus, Miss, begini, oke, nggak apa-apa. Besok kita Zoom. Nah, saya begitu modelnya. Ya mungkin beda-beda, cuman karena si bule juga satu pikiran sama aku, ya modelnya, Miss, nggak boleh diberlarutin. Jadi ya benar, kalau larut, ngambil keputusan itu nggak enak. Dan anak juga kan harus tetap belajar. Meskipun kita, itu tadi, kurikulum darurat, Mas Menteri buat tidak sesusah yang kemarin-kemarin, tidak. Lihat kondisi, justru dia lihat practical life, harus practical life. Itu tadi, anak udah bisa belum naruh piringnya sendiri, kotor, TK loh. Nah, udah bisa belum? Itu aja dulu. Udah mau belum? Nyimpen mainan. Kalau di sekolah kan pasti koordinasi sama gurunya. Ayo, simpen ini. Di rumah kan ada mama kok. Papa di situ, Mbak. Deket situ, Pak. Ambil dong, Ma. Hal-hal kecil ternyata. Nilai bagus, untuk nilai bukan tidak dimengerti kita untuk, tetapi percaya dan yakin anak-anak itu pendengar yang baik. Apalagi TK itu, wah lari sana lari sini. Disuruh duduk, ini apa, warna apa, pasti tahu, nggak usah khawatir. Cuman ya itu tadi, sama-sama saling membantu, kayak Bang Jogi bilang tadi, semangat dari kedua belah pihak. Terus terang itu tadi, nggak pernah kepikiran ada begini. Aduh, aku bilang, saya 22 tahun, aku kecimpu, nggak pernah berdoa ada begini, tetapi sudah
jangan panik. Kalau panik nggak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Kita bawa santai, tetapi harus ada goalnya yang tercapai. Begitu. Teman-teman, jangan kok jadi tegangnya kita ya. Semangat. Memang ya ini sih memang bahan serius memang terus terang ya, makanya tapi serius tapi santai ya, asik. Halo bos, mana Bang Ando? Bang Ando mana? Bang Ando lagi di luar kota saya. Oh siap. Malam Ciku. Halo. Malam Ciku Me. Bang Lo nggak Jogi. pernah lagi ke tempatku makan ke gitu Kemayoran lah kita. Halo. Maupun Medan. oh iya dulu sama si Becky ya terakhir kita ya ke Bogor ya. Iya. Udah nggak ada dia. Iya duh. Hai Mei. Halo ha. Bang Jogi ada mau sharing. Ya, Siap, Ibu Rumondang, apa kabar? ya. Hai, kabar baik. Aduh ya ampun, ya amplop. Kangen lah, ya. Akhirnya ketemu ya. Iya, aduh. Bukan sombong ya, lagi babak, ya dalam tanda kutip babak belur lah lagi. Oke, siap. Silahkan. Mau sharing apa Kak? Sama Bang Jogi juga. Ya, Bang Jogi, Dina. ya. Waktu kita masih lama ya Bang? Iya. Kita Enggak, ini lembut. mungkin Kak Dina. 4 jam nggak? enggak, ini mungkin ini ya. Enggak maksudnya waktunya 5 Bang menit. Hafi yang bisa jawab nih. 24 jam. 24 Aku jam. mau sharing. Ah, kenapa Kak Dina? Jadi makasih Kak Mei, ini kayaknya posisi yang memang aku alamin juga. Jadi sebenarnya aku juga posisi, apalagi di masa pandemi ini, kaki sebelah menjadi pendidik, sebelah lagi menjadi orang tua. Nah sebenarnya kalau aku bisa sharing, ternyata nggak cuma orang tua yang selalu merasa kesulitan dalam menghadapi daring ini, tapi yang lebih kasihan tuh anak-anak. Jadi kalau mungkin boleh aku kasih sedikit pengalaman. Jadi waktu di awal kita bulan 3 ya, awal-awal daring itu. Tanggal 16. Nah, jadi aku mendapati satu kesulitan, di satu sisi anakku mau masuk SBMPTN. Terus satu sisi lagi aku harus mengajar untuk beradaptasi menggunakan Google Classroom gitu ya. Nah, jadi gimana solusinya? Akhirnya aku agak berpikir keras. Jadi waktu itu anak-anak memang kasihan karena mereka kan harusnya ada waktu untuk berkumpul bersama teman ya. Memang kasihan nih anak-anak zaman sekarang. Sementara nggak boleh keluar gitu. Jadi waktu itu aku ada buat satu jadwal sendiri di rumah. Jadi mereka ini kan kalau dituntut belajar, terus kan juga stres kayak orang tuanya, kasihan. Jadi aku buat susun dari mulai bangun tidur, sampai dengan mereka harus tidur lagi, apa yang harus mereka kerjakan. Sehingga kita sebagai orang tua nggak capek, belajar nak, kerjain PR nak, gitu. Jadi kadang-kadang orang tua juga jadi stres, gara-gara membuat stres pada diri sendiri, mungkin gitu ya. Nah, jadi nggak ada salahnya, mungkin ada anak-anaknya yang agak susah untuk diajak kerjasama dalam belajar, terutama daring. Orang tua bisa membuat jadwal sendiri khusus di rumah. Jadi ada waktunya kapan bermain, terus kapannya mereka harus belajar, sehingga orang tua dan anak juga nggak jadi stres. Karena permasalahan yang sering terjadi di masa pandemi ini, komunikasi justru semakin tidak lancar di saat kita sudah bertemu 24 jam di rumah dengan anak. Ada nggak yang ngerasain kayak gitu? Ya, bisa jadi. Betul. Ya, jadi mungkin kalau saya ini untuk pengalaman pribadi. Jadi waktu anak saya waktu itu kan ikut bimbel, harus menghadapi SBM. Nah itu wah luar biasa juga kocar-kacirnya, karena memang mentornya nggak siap dengan metode daring. Terus juga sementara mereka peraturan pemerintah berubah-ubah. Nah jadi waktu itu saya minta tolong, waktu itu solusinya
ada satu orang kebetulan sepupunya lagi juga di Medan untuk ngajarin langsung secara bertatap muka gitu. Jadi bagaimana ngajarin dia supaya tetap nyaman bertemu dengan orang sebayanya, tapi tetap bisa belajar gitu. Nah, mungkin hal-hal kreatif seperti itu bisa membuat anak menjadi nggak stres ya menghadapi pengajaran yang sekarang ini sedang dilakukan kali ya Bang ya. Nah, mungkin itu aja sharingnya ke kawan-kawan. Karena saya terus terang, saya juga ngajar di kampus, betul yang Bang Yogi bilang. Kadang saya ngajarnya juga selesai materi, itu terus terang. Karena kadang ada sedikit gini, susah mau jelasinnya gimana gitu ya. Kita dibatasi oleh waktu. Nah, terus terang kalau buat anak-anak, mungkin kawan-kawan yang punya anak kuliah gitu, tolong kali dikontrol juga ya semuanya. Karena kadang-kadang anak-anak yang masih kuliah atau malah yang dari ini, orang tuanya malah nggak tahu bahwa dia tuh sering absen gitu. Nah jadi waktu udah mau pengumpulan nilai, baru orang tuanya komplain gitu. Jadi mohon biarpun dia sudah kuliah, diawasi betul, karena bisa aja dia buka laptop, tapi dia bermain yang lain gitu. Nah jadi mungkin itu aja Bang Yogi, ada hal-hal kreatif yang bisa kita lakukan di rumah bersama anak-anak, sehingga suasana belajar di rumah juga terus terasa. Itu aja tipsnya, Bang. Oh iya. Gimana ya? Ini sebenarnya sharing ini kan lebih memperkaya kita mungkin karena lebih banyak apa namanya itu yang pengalaman-pengalaman bisa lebih membukakan wawasan kita. Tapi tentunya kondisi-kondisi seperti ini memang gimana ya? Dibilang Kak Mei tadi memang betul-betul kondisi yang tidak diharapkan. Nah, secara pribadi kita masing-masing aja pun boring. Nah, secara pribadi kita ini yang sudah dewasa gitu ya. Dan kondisi boring ini semua terjadi sama semua makhluk yang ada di dunia ini pastinya. Termasuk anak kita atau termasuk kepada semua profesi. Nah, tapi bagaimana kita mensikapi ini? Nah, inilah makanya salah satu forum sharing ini setiap hari Rabu kita lakukan. Mungkin ini kita bisa berbagi. Ini sebagai media juga kita buat supaya tidak boring. Dengan kondisi pandemi seperti ini, kita bisa bertukar pendapat atau mungkin dengan cara-cara lain juga. Tapi memang kalau di dalam dunia pendidikan, dengan kondisi normal aja pun, itu sudah membuat boring. Nah, apalagi dengan kondisi seperti ini. Nah, jadi ya pola-polanya saja mungkin yang ya disikapin ya. Anak-anak pasti cenderung lebih mencari permainan. Tadi yang kuliahan aja mungkin di depan laptop tapi dia ngerjain yang lain. Nah, gimana dengan anak kita yang TK, yang SD, SMP? Nah, jadi monitoring dari orang tua lah kali ya. Itu mungkin jawabannya. Sama-sama kita tidak bosan-bosan ya, kita pantau anak-anak, kita buat dia bagaimana, apakah dengan cara-cara yang lebih mungkin kita lebih ini ya, lebih tahu ya bagaimana mensikapi anak kita kalau kita mendekatkan diri kepada mereka. Ya, kira-kira begitu. Kak Mei, ini mau disambung lagi materinya atau ini masih materinya ini aja belum saya pindah? Pindahin coba yang lain. Ini kan contoh aja. Oh, ini contoh. Contoh. Ini tema, jadi tiap minggu berubah. Oh, ini contoh-contoh saja seperti permainan. Ada timetable. Dari beberapa aku diskusi sama guru, ini kebetulan aja ini ketemu guru yang seperti Kak Mei ini. Ini mungkin ini sekolah swasta ya. Nah, kalau sekolah negeri ini atau sekolah-sekolah yang lain ini nggak ada yang seperti ini. Nah. Ini permainan juga nih teka-teki dan itu aku combine. Nanti aku buat permainan. Aku sama-sama anak-anak membacanya. Kalau PowerPoint enak. Jadi secara bersama-sama berarti dibacain gitu ya? Iya, aku baca pelan-pelan. Jadi mereka jadi kalau kita PowerPoint ini aku bisa underline sendiri, bisa di set. Kan kalau di sini hanya ini contoh aja. Jadi aku satu-satu nih number one-nya apa, I'm a white, apa bla 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 sampai. Jadi mereka dilibatkan selalu. Tapi makanya aku cari
kalimatnya itu tidak jelimet. Nah itu tadi, justru aku lebih banyak membuat ide daripada aku membuat kurikulum terus aja. Ya, kalau kurikulum ya bisa dikombin itu bisa kan, tapi kalau begini kita harus putar otak biar kalau dia terlalu panjang dan jelimet dia kan kasihan kita yang baca ngapain. Toh kita memang sudah bisa membaca kan, anak harus dilibatkan. Nah, makanya inilah yang aku cari yang kalimatnya tidak susah-susah. TKB sudah bisa meskipun mereka pelan baca tidak apa-apa. Hari ini misalnya cuma 3 aja dulu, oke, besok kita buat lagi yang inget ya sampai di mana kemarin. Jadi kan mereka berusaha tetap, jadi kita berusaha ya, aku posisiku sendiri ya, aku sharing aja selama aku ngajar berapa bulan ini, berusaha membuat mereka itu terlibat untuk dalam setiap kegiatan yang ada di pikiran guru, itu saja. Jadi kayak gini kan mereka kan, oh ya kemarin di sini, oh ya kemarin di sini. Yang mudah-mudahan guru-guru lain juga begitu. Ya makanya ini kalau kita buat sama-sama baca sama-sama, kayaknya nggak ada yang terlalu susah ya bacanya ya, masih gampang-gampang ya. Kalaupun mereka ada yang susah-susah ya biasa kita bacain nanti, tapi biasanya aku underline, semuanya aku underline ini. Jadi satu-satu dulu. Paling ini juga 1 hari 3, karena aku dari jam 9 sampai jam 10.20. Jadi jam 9 sampai jam 10, karena faktor mata kami juga melihat itu. Takut ya, karena everyday kan belajarnya lewat daring kan. Guru aja kena, apalagi takut anak juga. Jadi kira-kira 1,5 jam deh. Habis itu mereka kita kirim video lewat Google Classroom. Itu videonya tuh ya bisa art and craft, gurunya liatin cara membuat. Jadi kasih waktunya mereka mengumpulkannya bisa hari ini, bisa besok, nggak apa-apa. Yang penting untuk melihat layar begini kita hanya kasih waktu 1 jam 1,5 jam deh cukup. Karena makanya kita di-combine memang kita harus misalnya dengan guru serius nih, nanti jam kedua musik atau dancing. Nah, jadi di-combine, anak-anak tuh menunggu apa sih habis ini? Nah, gitu. Kayak begini-gini deh. Nah, aku buatnya begini. Nanti aku tutupin nih. Besok-besoknya aku tutupin nih tulisannya apa. Ingat nggak kemarin kita ini apa? Gitulah kira-kira. Jadi bahasa-bahasanya yang kita sama-sama bisa baca. Begini untuk TK ya, TKB deh ini. Nah, ini kan kalimatnya nggak susah-susah. Jadi mereka kalau di Google. Bang Jogi screen-nya nggak kelihatan loh. Hah? Nggak kelihatan? Iya, screen-nya nggak kelihatan. Kelihatan di sini. Kelihatan ya? Kelihatan Ini sih. kelihatan kok. Kelihatan jelas kok. Aku belum, berarti aku tinggal klik Bang Jogi ya. Bener. Sebelah mana yang nggak kelihatan? Bawah atau semuanya? Kelihatan kok. Iya, kelihatan ya. Kelihatan kok. Kelihatan ya. Jogi juga kelihatan kok punya Bang Jogi. Serius nih. Iya, Pakai enam nih ya. lagi senyum Bang Kelihatan, Mbak Jogi. Rikarta kelihatan. Can you read it? What is it? Okay. Rooster is for the male chicken. Nah, ini hanya contoh, besok-besoknya sih aku perbesarnya, aku kasih timing untuk sendiri. Oh, ini kayaknya 3 soal aja karena kita membacanya sama-sama. Jadi mereka terlibat. Setiap yang ada di pikiranku, aku usahakan mereka terlibat. Jadi mereka, apa ya? Gitu-gitu. Nah, seperti ini. Jadi tidak susah-susah sih kalimatnya, tinggal di matching. Kalau lewat, jadi kan PowerPoint bisa. Kalau biasanya aku ngajar, aku pakai PowerPoint ini, aku bisa tarik garis. Ini menjodohkan ini ya ceritanya ini ya. Ya, ini contoh-contoh. Inilah contoh-contoh. Kata-katanya ya. Isi kotak ini. Yang mana? Which one? Oh, itunya nih. Yang mana ini punya? Yang mana mouse-nya? Notes. Rasanya kalau semua guru kayak Kak Mei, waduh, pencerdas bangsa luar biasa nih, anak-anak Indonesia bisa keren nih. Enggak lah Kak, sama ini aja. Karena
tanggung jawab moral ya kayaknya ya. Saya sih gimana ya, ngerasanya tanggung jawab moral aja ya. Ya, Kasihan. betul. Jadi makanya yang ada di pikiranku, kamu harus bisa kayaknya sehati, buat sehati dulu sama mereka. Ya, pagi-pagi itu doa dulu deh, bener-bener. Mudah-mudahan hari ini tetap sehati sama anak-anak gitu. Karena kan kalau tulisannya susah-susah, mereka nggak ngerti juga. Jadi yang easy-easy tetapi masuk. Nah, bacanya pelan-pelan. Memang aku buat banyak soal, tetapi kan layar bisa diperbesar kan. Jadi cuma sampai 1 sampai 3. Hari ini cukup, kira-kira aku rasa, oh ini cuma 3 pertanyaan deh, karena ini panjang nih kalimatnya. Nah, jadi mereka terlibat, berusaha terlibat. Jadi mau nggak mau duduk. Makanya aku bilang 1,5 jam cukup. Baik. Ini udah. Mei, ini sendiri nih berarti Mei ya. Ini programmu sendiri yang sudah kau ciptakan selama berapa bulan terakhir karena pandemi? Ya, aku cari web-web untuk ini mendukung aku mengajar, dan itu mereka selalu kirim ke aku. Jadi ini idemu lah ya programnya. Aku pikir bagus loh untuk TK. Ya, jadi ya karena gimana ya, nyuruh anak-anak enjoy dengan melihat layar aja itu memang harus ya itu tadi kreativitas guru memang ya itu ya memang nggak gampang ya Kak ya. Jadi aku sampai cari web, dan web itu akhirnya aku kerja ituin deh. Pokoknya setiap ada baru dia kasih info lewat WA atau dia kirim email. Oh iya, jadi aku cari. Jadi kayak begini, kalau hanya membaca sama oke, baru besoknya aku buat permainan. Baru buat permainan. Yang easy aja, tulisannya gampang-gampang mereka ingat. Jadi kalau ada worksheet-nya, ada lembar kerja anak, LKA, mereka sudah, oh ini ya kemarin, gitu kira-kira. Makanya aku suka diomelin pengawas, kamu selalu telat kirim laporan. Ya laporan kan hari ini, kita kan laporan tiap hari tuh, hari ini ada PJJ, nggak ada. Saya diemin aja, yang penting anak-anakku dulu beres. Aduh sorry ya Bu pengawas, untung nggak ada dia. Ada Jogi, sini ntar laporan dia bukan. Sebenarnya yang dibuat Kak Mei ini kan, Kak Mei ini berusaha untuk membuat situasi audiensnya itu tidak boring. Karena ketika audiensnya boring itu, Kak Mei-nya lebih boring lagi. Nah, sama seperti kondisi sekarang ini, karena audiensnya itu interaksinya hidup, makanya ya, si pembicara atau narasumber juga, atau si guru, dia pun pasti lebih bersemangat. Nah, jadi mencari ide-ide seperti ini kan sebenarnya menambah interaksi antara guru sama siswa. Nanti kalau siswanya sudah interaksinya hidup, ya gurunya pasti lebih bersemangat lagi. Itu ya, aku sampai gini-gini, sampai gimana, sampai tempel. Ini sebenarnya yang mau dibangun sebenarnya sama Kak Mei. Jadi mencari sumber-sumber dari mana-mana, jadi supaya hasil yang diberikan setiap hari itu bisa berbeda-beda. Nah, tapi guru-guru lain belum tentu membuat seperti ini Kak Mei. Jadi boring kalau gurunya tidak kreatif, tidak aktif, nah siswanya nanti jadi malas-malas. Akhirnya kemalasan siswa itu membuat gurunya makin malas. Jadinya macam lingkaran setan aja muter-muter. Gurunya malas, siswanya malas, gurunya malas, siswanya malas, ya gitu muter-muter terus. Tapi, orang tuanya marah-marah. Nah, enggak, orang tuanya juga marah-marah, artinya ya malas juga orang tuanya. Lah, cuman gini-gini aja ini, orang ini belajarnya uang sekolah mahal. Nah, kan. Iya tuh, iya bener tuh. Nah, tapi kita satu classroom bisa sampai 30-an kan nggak worth it kan ya. Nah, itu manajemen sekolahnya salah. Harus gitu. Makanya Kak Yanti bilang ke kepala sekolah langsung. Nah, jadi gini loh Mei, nggak semuanya orang yang seperti Mei buka open minded gitu. Nah, di sekolah kita ini termasuk sebenarnya kalau aku bilang sih bagus, dia sangat bagus, dia masih mengerti teknologi ya kan, guru-gurunya juga ini. Tapi mungkin ya nggak tahu lah gimana. Kenapa bisa sampai sebegitu? Iya. 8 aja, 10 aja itu kita udah, suaraku itu satu gang ini mungkin kedengeran sampai aku tutup pintu kan kalau ngajar. Tapi kalau nggak gitu nggak seru. Kalau nggak gitu nggak seru. Apa nih kayak gitu.
Gini kan kayak horse harus buat suara kan. Kadang-kadang aku hanya buat suaranya tebak-tebakan ya. Mereka ribut cari binatangnya kayak kemarin. Wah, mana? Akhirnya karena kalau PowerPoint aku bisa tik, aku bisa lingkari. Ini kan karena contoh aja. Aku biasanya aku lingkari langsung di sini di mana di laptop. Langsung mereka lihat oh ini aku matching sendiri. Jadi ya cari ininya, cari membuat mereka terbelalak gitulah. Coba ke bawah Kak, Bang Yogi sampai mana tuh ya? Sampai yang lama-lama juga ya. Ini about animals and their parents. Animals in her school. Nah ini kemarin food and drinks, makanan dan minuman. Dan ini karena kecil. Nah tapi waktu aku mengerjakan dengan anak-anak, aku hanya pilih sampai 3 baris, aku perbesar. Nah, jadi ya ini kan untuk pertinggal aku biar nggak pusing ya cari lagi. Ya sudah mereka, wah kita sama-sama baca. Dan aku selalu berusaha mencari bacaan yang tidak membuat anak-anak bingung bacanya. Ini kan easy masih we, I'm, masih oke. Untuk menuliskan, tapi at least mereka tahu membaca ini begini, ini begini. Jadi kan nggak ada yang terlalu susah ya, aku rasa ya tulisannya membacanya nggak ada yang susah. Jadi aku kasih underline warna merah. Mereka kan aku suruh pilih warna apa nih mau underline, ada yang biru, ada yang ini, ya sudah, ngalah gitu. Itu deh buat mereka tuh terbelalak supaya terbelalak. Kalau enggak kan aduh, umur 5 tahun juga masih hobinya ya masih jalan-jalan. Nah, ini dia. Kamu makan apa setiap hari? Ini kemarin makanan dan minuman. What's on your plate? Apa yang kamu makan? Apa sih yang ada di piringmu tiap hari? Wah, ribut tuh. Wah, tinggal aku kasih garis. Nanti kalau di sini kan hanya contoh. Oh, ini. Ini aku tinggal kasih garis aja. Mereka bingung makan apa ya. Jadi tapi tulisannya tetap ada. Aku berusaha membuat mereka membaca. Meskipun tidak ditulis, at least mereka know how to read this, not only to write. Nah, jadi membaca kan masih easy kan, fruit and vegetables like that only. Nah, inilah dia. Dan tadi itu aku taruh, ya aku mau nggak mau pilih. Nah, aku naikin ke atas. Itu. Itulah dia. Sugar is a rice. Carbohydrate rice. Ya banyak kemarin itu. Nah itu the healthy food and unhealthy food. Discuss, berusaha diskusi sama mereka. Makanan sehat mana, makanan tidak sehat mana. Ya itu tadi memang aku cari web yang mendukung aku mengajar. Healthy food is not healthy. This is healthy. Itu tadi aku suka ditegur pengawas. Aku sih tidak. Pokoknya aku kirim dalam hati ya. Pokoknya saya setiap hari kirim laporan. Yang penting anak-anak selesai dulu, baru saya santai kirim laporan. Jam 11 aku paling terakhir kadang aku baru kirim laporan. I don't care lah. Yang penting anak-anak beres dulu. Healthy or not healthy? Bang Mukti. I don't know. Aduh. Bang Mukti. Begitulah. Hah? Halo Bang Mukti. Tuh siapa tuh? Ya, strawberry. Siapa? Hadir Hadir Bang Mukti. Kapan-kapan jalan lagi Bang. Hah? Kemayoran kita Bang. Nantilah, udah Ya apa? kalau kau datang ya, kasih tahu ya, kontak ya Bang. Iya. Kau memang di Mayoran, kau kan di Kelapa Gading. Iya, ya kita kemarin ke sana tak apa-apa tuh, makan ya. situ dia masih buka. Aku Gandhi, lihat ya. masih buka dia. Gandis ya. Roti bakar, iya. Kak, PSBB loh. Asik. Betul sama kami. Ya. Oh. Senin PSBB loh. Ya, ini baru Anies baru kirim tuh terbaru. Pengawas Iya. sudah kirim ke kami. Agak ketat ya. Ya, diperketat lagi. Nah, ini kemarin, ini yang paling seru. Ini rainbow. Ini about rainbow. Rainbow, jadi peraturan, kalau warna ini red food itu apa aja. Ada. Jadi kita tebak-tebakan. Jadi pokoknya kalimat-kalimatnya aku berusaha membuat mereka membaca. Ikut membaca. Kan nggak susah-susah kan. Red food,
Eating rainbow is healthy. What? Eating a rainbow is healthy. Input like that only. Sharing-sharing ya, bukan menggurui ya teman-teman, cuman sharing-sharing aja. That's good. Are good for your health and blood health. Okay. Yes, it's an apple. Yeah, like an apple. Apple is a red one. Red apple. Rainbow fish. Fruit. People. Family members. Look at your mother. Is very beautiful here. Healthy food. Triangle. Triangle. Healthy or not healthy? No. Only fish. Watermelon, is it healthy? Yes. Healthy. Healthy. Unhealthy. Look at this, the one that you really like. No. Donuts, not healthy. Tapi kan Speaking, it's so very smart, yeah. Healthy. I love this fish. You like that? You love that? Yeah. Fruit and vegetables. Iyalah, anak-anak suka lihat kayak gini namanya colorful. Awalnya suka. Eye catching for kids. Like food and drinks. The color white. Why is thinking? Ini sains juga loh, Fani. Protein, dairy. Ya. Diary what? What is diary? Sehari-hari, grain. Who am I? Ini tadi. Pada dia mana? Banana. Banana, yes. I have a hard fruit. Vegetable. Yang materi satu lagi kami mau dibukain atau gimana? What's the weather like today? Oh, this is weather. Ini teman banyaknya weather sekarang. Windy. Sun itu. What windy? Windy is. Kami masih ada. Udah pulang. Indiana. Di mute itu kami itu, di mute. Enggak dong. Ya, sorry. Ya. Satu lagi timetable ya. Buka ya. Ya, siap. Jadi aku berusaha kalimat-kalimatnya itu tidak susah. Jadi bareng. Aku pingin anak-anak itu meskipun belum bisa menuliskannya, tetapi at least they know how to write. How to read. Later kita tahulah. Pasti nanti kalau lama-lama juga dia kita kasih PR juga. Yes. Jadi sebelum ajaran dimulai, aku sudah kirim ke parents itu timetable sama tim topik. Ini hanya contoh aja. Jadi mereka tahu apa sih 1 tahun itu. Halo Bang, kok kayak di penjara? Bang Mukti di mana Bang Mukti? Di kafe. Di kafe kayaknya. Katin Di kafe mana emang buka Bang? Katin Erni kayaknya Bang Mukti. Base camp. Oh base camp, asik. Katin Erni. Katin udah tutup. Oh. Base camp. Asik. Oh kemiri. Yang penting bejonya masih ada. Si bejonya masih ada. Aduh, inilah temen. Nah, ini contoh timetable. Jadi aku buat 2 grup. Ini seperti kamu. Iya, nah, inilah dia. Tapi kan aku bukan Iya, itu Aktivitasnya di sini ada Mandarin, jadi aku kasih misalnya jam segini sampai jam segini, apa circle time itu aku ambil cuma 10 menit, tanya jawab, lagi ngapain.
berdoa. Jadi benar-benar buat dia itu duduk betah. Full over, habis itu barulah dikirim video, send video. Biasanya ada tulisannya di bawah, itu nanti tulisnya send video. Seperti jam 10.20 ya, aku tulisnya send video. Ya, setelah kami mengajar, gurunya setelah tatap muka baru kita kirim video. Itu tentang melipat atau dancing, karena kalau dancing itu kita tahu kadang gurunya juga ada rumahnya kecil. Jadi segalanya kita ambil jalan tengah. Kakanda, Bangda, terus terang. Miss, rumah I kecil dan berisik, pasti kita ngerti. Jadi ya sudah, better send video, anak-anak anytime you can watch. Udah, bilang ke parents-nya begitu. Mereka kadang kirim juga, Miss tadi coba ini, feedback ke kita, kasih tahu tadi dia coba ini Miss, oke, thank you. Pokoknya jam 10.20 sampai jam 11 send video. Like that. Sekedar sharing, inilah yang aku buat. Dari jam 8 sampai jam 9 mami-maminya absen, tapi belum masuk kelas ya, hanya absen aja. Misalnya siapa number 1, ada Wilfer, siapa. Setiap hari berbeda nama anaknya, karena kan setiap hari science. Tuh Samuelnya. Halo. Hey Sam. Hai Sam. Hai Sam. Halo. Minta dikis. Aduh, udah kelas 6. Begitu, masih manja-manja. Begitulah. Inilah Kakanda. Jadi jadwal dari Senin sampai Jumat ya. Dancing kita juga kirim video karena kita tahu guru juga kan kalau terlalu lama, Miss, rumah saya kecil, berisik. Oke, jadi ambil jalan tengah. Aku bilang, oke, ambil jalan tengah, kirim video saja. Jadi kan kalau satu orang guru biasanya setengah jam. Nggak mungkin dia ngajarin setengah jam dengan kondisi rumah kecil, berisik. Kita juga naungin, tinggal di Depok, guru musik, guru dancingnya. Sudah, kamu kirim video. Artinya itu kan cuma nggak bisa dancing kerja ya. sendiri dia ya. Kenapa? Ini kan ada send video, berarti siswanya nggak bisa sendiri ya. Jadi send video kadang di Google Classroom. Bukan, atau kita WA. Yang mengambil, mengetek videonya kan harus ada orang lain ya? Iya, kalau gurunya aja kan dia kalau dia music, kalau dia dancing, dia ambil, ya dia atur sendiri lah, makanya aku tidak kasih dia sampai setengah jam, kasihan. Paling kalau dancingnya kan dia kasih 5 menit tuh kan ya, nggak apa-apa. Rumah saya kecil Miss, kata di Depok, berisik, oke, ambil jalan tengah. Juga kalau setengah jam juga anak-anak dancing di rumah, kakaknya dengan posisi, sorry sekali lagi nih, mami-mami juga nih, kakak-kakak Anda sini, ada satu keluarga, anaknya 3, semua dengan posisi pakai lab semua kan dan berisik. Kalau saya kasih ini anak TK dancing setengah jam, kakaknya lagi ujian, ribut lah itu satu rumah. Akhirnya putar otak gimana caranya, only send video better, sudah. Nah, jadi tidak ada ribut di orang tua mereka. Oke, Miss, thank you. Ya sudah. Jadi Mei, uang sekolah di Mahatma Gandhi itu berapa Mei? 1.450 Kak. Oke. Maksudnya 1.400.000? Iya Bang. Oh, wah, ponakan aku sampai berapa ya uang sekolahnya? 5 jutaan ya? Mana itu? Di Medan. Nggak salah dibilang tempatnya. Prime yang paling mahal kayaknya nggak? Ada lah imbang-imbang itu juga di sini. Oke. Banyak juga. Ses itu ya? Ses itu. Hah? Ses kan? Iya. Ses yang di Citra Garden kan? Tapi mereka tahu aku kan. banyak dikasih ini tugas mandiri aja. Kalau ini kan interaktif antara siswa sama guru.
Ini kan untuk PAUD, Bang Jogi. Masa disamakan dengan yang itu, yang SD sama yang SMP? Gimana sih? Bukan. Ini Kalau PAUD dibuat seserius juga. SD pasti nggak masuk. Berarti kan harus dibuat yang kayak kami ini. PAUD juga. Ini kan kita cerita PAUD. Oh, itu PAUD 5 juta sebulan? Nggak mungkin. Iya. Oh ya? Kalau Karena mahal ya? PAUD, KTV PAUD di tempat Kak Mei itu 10 juta, Kak. Enggak, sebulannya tadi 1450. Berarti kan 1450 loh. Tadi Jogi bilang kalau di SES dia keponakannya 5 juta. Di mana Gading Mahatma Gading? Nggak mungkin. Nggak mungkin tuh, Kak Mei. 1450 Bang, yang internasional. Yang itu kita TK. Tapi kalau kita kalau Mahatma Gandhi beda lagi ya, yang di Kemayoran aku nggak tahu dulu sih mereka dolar, kita Mahatma nggak dolar. Ya. Yang di Kelapa Gading rupiah. Kalau yang di Kemayoran Aku di Xavier Ramiel, Kak. Xavier Ramiel yang di seberangnya Gandhi School itu, anakku aja udah waktu itu udah hampir 3 jutaan. 1450 Bang, aku nggak bohong Bang. Itu tadi yang dolar kalau dirupiahkan jadi berapa, Kak Mei? Ya, cobalah sekarang $1 berapa? 15.000 atau 14 something. Buat aja. Itulah. Kira-kira berapa lah Bang? Itulah. Nggak, kita pakai rupiah kok. Oh, iya ya. Ini terjangkau itu, Kak Mei. Nah, iya. Terjangkau itu. Kalau aku di sini nggak terjangkau loh Bang HP, mahal banget. Siswa barunya nggak? Makanya dibilang Kak, Nggak, siapa suruh datang ke Jakarta. Iya, SMA aja anakku masih di bawah itu loh. Kak Mei. Iya Kak. Selama pandemi ini penerimaan siswa baru ada penurunan nggak? Kita kemarin kita kan selalu PSBB itu dari tahun sebelumnya, 1 tahun sebelum kita buka sudah PSBB, sudah penerimaan murid baru. Nah, dan mereka pending masuknya Januari. Udah berapa orang udah bayar uang sekolah, udah bayar uang muka, udah full. Tapi nanti mintanya Januari karena pandemi ya. Nah, kita nanti untuk open house lagi kayaknya Oktober untuk tahun ajaran depan 2021-2022. Oh, ya bukan Oktober. Ya. Kalau penabur udah mulai. Enggak, maksudnya Kak Dina itu sudah panjarnya Kak Dina. Enggak, maksudnya jumlah siswa yang mendaftar ada penurunan karena rata-rata sekolah di Medan. Oh, iya. Tahun lalu masih banyak Kak, karena kita penerimaan itu kan sebelum pandemi waktu itu. Sudah sebelum bulan 12. Jadi waktu itu kita sudah kayak open house itu Oktober. Itu kan belum kan, Desember kan kita baru tahu dari Wuhan dan bla 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 kan. Kita Oktober. Jadi kita Mahatma itu setiap tahun setiap bulan Oktober kita open house itu sudah, karena kan di situ ada diskon dan sebagainya, sudah ada yang DP. Tapi nanti ada yang sudah masuk, kemarin ada yang nanti Miss bulan Januari aja, tapi tetap DP-nya kan sudah masuk. Nanti ya dapodiknya berubah lagi nanti aku, Pak ya sudahlah. Tapi tidak ramai ya, karena, karena sekolah-sekolah sama kampus di Medan ini luar biasa dahsyat penurunan jumlah. Pastilah, pasti. Ya. Kalau aku bilang kasihan juga kalau sebenarnya ya kalau tidak ada kegiatan di rumahnya juga lebih bagus bersekolah ya, karena kan istilah kata bukan apa ya, kayak misalnya nih anakku SD kelas berapapun, inilah bla bla bla, dan lebih bagus berkegiatan, karena kan kita sendiri sebagai orang tua tidak akan mungkin memegang yang sudah sibuk masak. Jangan bohong, yang kerja apakah kita sanggup mengajarinya? Tanya dulu deh. Nonsense, sorry, aku sebagai orang tua dan sebagai guru gak mungkin, impossible. Kecuali benar-benar 1-2 orang oke ya, oke. Tapi untuk semua ada yang kerja lah, ada yang ini. Kayak Samuel aku ya kasih kegiatan, mereka dia sekolah dari jam 7 sampai 12:30.
awal-awal kan ada yang ribut, wah gimana nih begini, kita bilang coba kamu aja sendiri, kan ada orang tua teman juga, sanggup emang, dia bilang sanggup nggak, coba dulu, berpikir jernih, dia bilang. Coba berpikir jernih, apa kamu sanggup mengajarinya? Tidak akan mungkin. Hanya kalau cuma sekedar kasih, nih halaman segini ya, ini oke, tapi kan kegiatan yang kita sorry juga, 1-2 orang oke, ada yang serius, sambil lalu, tanda kutip ya, aku bukan menggurui atau menghakimi. Tidak, cuman hanya saya melihat dari bayangannya begitu. Tidak akan, kalau gurunya berbicara kan, oh ada penyampaian yang apa, atau apa, ada bahan tambahan dari guru, apapun itu, dan dia berkegiatan, benar-benar berkegiatan. Jadi aku juga terus terang di sekolah juga, ada hari-hari tertentu aku suruh pakai baju seragam. Jadi, oh mereka besok pakai seragam, maminya udah bilang heboh miss katanya, kirain mau ke sekolah ketemu di itu, tapi dia happy pakai baju seragam. Kadang-kadang terapinya gitu aku buat. Aku tuh bawel loh, sorry ya teman-teman, aku tambah bawel. Makanya bejoku habis tiap hari. Masuk angin. Tapi memang perlu Kak pakai baju seragam itu kan. Karena kalau di rumah nggak pakai baju seragam, dia kira dia nggak sekolah, dia kira dia liburan. Makanya Kan kadang-kadang aku buat shock terapi. Iya, cocok. Liburan ya. Iya, oh dia kira, nah jadi dia merasa serius. Iya. Nah, kondisi Ya, itu kita memang sebenarnya harus cari itu tadi, aku sekali lagi biar diinin, aku ingetin lagi, lebih bagus aku terlambat kirim koran ke dinas daripada, yang penting anakku selesai dulu semester, mereka sudah say bye-bye sama aku, baru aku ngetik untuk kirim Dikdiknas, hari ini PJJ sudah. Tolong Ya. Bang Jogi diberitahu itu. Aha. gimana Bang? Tolong Bang Jogi Diknasnya diingatin. Khusus kami. Enggak lah ya. Enggak, karena ini aja sih ngerasa tanggung jawab moral aja sih akunya. Kasihan anak-anak aja. Padahal dulu kok kayaknya pendiam ya, Mei ya? Iya, aku juga bingung. Gak nyangka ya. Kenapa pendiam kali ya, Mei? Gak nyangka gitu ya. Kagum kali sih Yanti. Jadi bawel, bener jadi bawel banget sekarang. Juga masuk ke fisik 1, dia sering jalan ke fisik 1. Jadi agak familiar sekali kalau si Mei mah. Pendiam. Lalu cari aku dia tuh, cari kawan gitu pulang. kan, nggak terlalu banyak ngobrol. Gak kayak kau ya, Yan? Teman-teman, sorry motong ya. Kalau aku memang kan nggak Halo. ribut. Oh iya Kak Ulil. Kita Monggo. ada Kenapa Kak? surprise dari Kak Dina nih, masker biru. Soalnya kan cuman limited edition, jadi kita mau kocok yang datang, yang dari tadi join sih, yang udah live juga aku masukin namanya, ya. Oke. Tiga apa sih namanya tuh? 3 masker. Kau sekali menangkan kalau kau percaya. Aduh, Kak Dina, makasih banyak Kak Dina. Segan kali awak di ngomong kayak gitu loh Bang. Santai loh Bang. Kamu cakap-cakap aja, kamu cakap-cakap. Doakan lah bisa lebih dari masker kita kasih. Asik. Amin. Amin. Next time ya kalau siapa lagi host aku pingin gabung lagi, kadang-kadang ya itu. Ya jadi apa yang jadi pembicara Minggu depan aku, Kak Kak. Tepi ya? Iya, Iya. Kak Tepi nih, seru juga nih. Ini masalah hama minggu depan Wih, untuk di rumah. mantap. Perlu tetap. Perlu itu. Oh, Yang bisa kecoa dicoba banyak juga. banget apartemen kayaknya itu ya persoalannya ya. Kecoa. semut. Nyamuk Sama sih semut. enggak, kecoa. Kecoa, tikus, Semut. semut, Tikus rayap. enggak, kecoa sama semut. Iya, semut lagi banyak sekali loh. Gampang gitu. Wis, Ya. gampang. Tinggal hubungi Rentokil aja kok susah. Asik. Iya betul. Aduh.
promo. Tuh Kak Ulil tuh mau ngocok tuh. Udah, ini yang pertama udah nih. Aku share kemana nih? Aku mau bikin aja lah.